Martial Peak 3654. Pada saat ini, gadis muda itu menatap pria di cermin. Menatap Yang Kai. Melihat wajahnya yang tua dan rambutnya yang seputih salju. Matanya tiba-tiba memerah dan air mata mengalir di pipinya. Meskipun pemuda di sampingnya juga memiliki rambut putih panjang, situasinya berbeda dengan Yang Kai. Rambutnya secara alami seperti ini. Tetapi Yang Kai telah menghabiskan terlalu banyak umurnya dan berada di ambang kematian. Meskipun wanita muda itu belum pernah memasuki dunia, kultivasinya luar biasa. Jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat ini? Sakit hati, marah, dan air mata. Setelah merasakan sakit hati, mata gadis muda itu beralih ke Raja Angin yang bersandar di dinding. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Pemuda di sebelahnya juga menatap cermin. Dahinya meneteskan keringat dingin. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Terus-menerus bergumam. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Sudah berakhir mengatakan demikian. Dia benar-benar berbalik di tempat. Tampak seperti kehabisan akal. Tiba-tiba, matanya berbinar ketika dia melihat gadis muda di sampingnya dan berkata, "Aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Itu aku akan pergi dulu." Mengatakan demikian, sosoknya berkedip, menghancurkan kehampaan dan meninggalkan tempat ini. Gadis muda itu mengangkat tangannya dan dengan akurat meraih telinga pemuda itu, menariknya kembali dari kehampaan. Merasakan rasa sakit, pemuda itu berjongkok di samping gadis muda itu dan dengan getir berkata, "Ini lagi. Mari kita bicara baik-baik. Jika Penatua memiliki instruksi, jangan ragu untuk bertanya." Anak ini bahkan tidak mengedipkan mata saat menaiki gunung pedang atau menuruni lautan api. Tapi aku berharap yang lebih tua dapat menunjukkan belas kasihan dan tidak menarik telingaku. Lagi pula aku adalah anggota Dragon Rache. Jika kabar ini menyebar, aku tidak akan bisa menjadi naga lagi. Mereka berdua terlihat seumuran. Tetapi pria muda itu menyebut dirinya anak kecil. Wanita muda itu tampaknya tidak terkejut sama sekali. Seolah-olah itu wajar baginya untuk melakukannya. Mendengar ini, dia meliriknya, mengarahkan jarinya ke arah Raja Angin, dan berkata dengan ringan, "Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Pemuda itu mengerjap, "Hanya ini. Bisakah kamu melakukannya atau tidak?" Gadis muda itu terus bertanya. Pria muda itu menepuk dadanya dan berkata, "Serahkan padaku." Mengatakan demikian, dia tersenyum dan melihat ke arah gadis muda itu. Gadis muda itu menatapnya sebentar sebelum perlahan melepaskannya. Memulihkan kebebasannya, pemuda itu menggosok telinganya dan menatap Raja Angin di cermin. Menggertakkan giginya seolah-olah dia menyimpan dendam padanya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum ringan dan berkata, "Berbicara tentang nasib baik. Dao adalah nasib baik. Nasib baik terbalik. Surga tidak kekal. Bumi tidak kekal. Dao tidak kekal." Saat dia berbicara, dia melangkah ke cermin dan menghilang ke dalamnya. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan Wind Monarch. Wajah pemuda itu seputih batu giok dan senyumnya lembut dan halus. Wind Monarch terkejut karena dari sudut pandangnya, penampilan pemuda di depannya ini terlalu aneh. Seolah-olah dia datang dari kehampaan tanpa peringatan. Melihat ke atas, mata Wind Monarch menyipit. Dengan kemampuannya, dia sebenarnya tidak bisa melihat kedalaman kultivasi pemuda ini. Meski hal ini antara lain karena kondisinya yang kurang baik saat ini, hal itu juga membuktikan betapa luar biasanya pemuda ini. Suara pemuda itu sama dengan yang terdengar di aula tadi. Bagaimana mungkin Raja Angin tidak tahu bahwa orang yang baru saja berbicara adalah dia? Segera, ekspresinya menjadi serius. Dan saat dia hendak menanyakan identitas pihak lain, pemuda itu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Masih dengan senyum di wajahnya, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut berkata, "Tidakkah menurutmu terlalu buruk untuk mengambil sesuatu dari rumah orang lain? Sudah waktunya untuk mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah." Ekspresinya santai, seolah-olah dia tidak menghadapi Kaisar Sudo tetapi seorang sarjana yang lemah. Postur tubuhnya santai, seolah-olah dia hanya membungkuk untuk mengambil bunga. Tangan giok putih dengan mudah melewati penghalang cahaya yang mengelilingi Raja Angin. Tidak peduli seberapa keras Winchester mencoba sebelumnya, itu tidak dapat merusaknya sedikit pun. Tapi sekarang,
dia meraih jam pasir tak berujung di tangan Wind Monarch. Wind Monarch sangat terkejut. Jam pasir tak berujung adalah harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Ketergantungan terbesarnya di tempat ini. Dan itu juga merupakan inti dari Flowing Time Temple. Dia menggunakan kekuatan esensi darahnya untuk mengaktifkan kekuatan kuil untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika Kaisar Agung sendiri datang, kecuali dia menghancurkan Flowing Time Temple, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Dia telah mengatakan ini kepada Yang Kai sebelumnya. Dan itu memang benar. Tapi tidak lama kemudian, seorang pemuda muncul dari udara tipis di depannya. Pria muda itu membungkuk, mengulurkan tangannya, melewati tirai tipis, dan meraih jam pasir yang tak berujung. Bagaimana mungkin Raja Angin tidak terkejut? Situasi seperti itu bahkan lebih mengejutkan daripada kedatangan Kaisar Agung sendiri. Dengan Kaisar Agung di sini, bahkan jika dia memiliki mata yang bisa melihat menembus langit, dia setidaknya akan dapat melihat beberapa petunjuk dari tindakannya. Tetapi ketika pemuda itu mengulurkan tangannya, seolah-olah tidak ada asap atau api, dia sama sekali tidak bisa melihat bagaimana pemuda itu melakukan ini. Dalam keadaan linglung, tangan kirinya tiba-tiba rileks dan jam pasir tak berujung di tangannya menghilang. Ketika dia melihat ke atas lagi, pemuda itu sudah menegakkan punggungnya dan jam pasir yang tak ada habisnya muncul di tangannya. Pada saat ini, dia menatapnya dengan penuh minat. Dalam sekejap, rambut Wind Monarch berdiri tegak dan dia berkeringat dingin. Merasakan darahnya menjadi dingin. Ini adalah jam pasir yang tak ada habisnya. Pria muda itu memainkannya sebentar sebelum melengkungkan bibirnya dan dengan santai melemparkan jam pasir ke belakangnya seolah-olah itu adalah sampah. Kemudian, ekspresi pemuda itu berubah dan sikapnya yang lembut tiba-tiba menjadi galak. Dia menendang dada Raja Angin dan mengutuk. Kamu, bajingan, yang mengganggu kultivasiku yang damai. Tidakkah kamu tahu bahwa tempat ini memiliki tuan? Ketika kamu masuk, apakah kamu mendapatkan izin tuan muda ini? Tanpa izin tuan muda ini, beraninya kamu masuk. Bajingan. Bajingan. Aku akan menginjakmu sampai mati. Saat pemuda itu mengutuk, dia menendang dan menginjak tanpa ampun. Raja Angin tercengang. Dia sudah menjadi panah di akhir penerbangannya. Dengan paksa mengaktifkan kekuatan Flowing Time Temple untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi pemuda itu mengabaikan keberadaan tirai cahaya dan menginjaknya, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Kaisar Sudo yang Agung, pada saat ini, seperti seorang gangster yang baru saja kalah dalam perkelahian jalanan. Dia memegangi kepalanya dan meringkuk di tanah, melindungi titik-titik vitalnya, membiarkan kaki pemuda itu terus-menerus mengenai tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia meludahkan seteguk darah dan seluruh tubuhnya dipenuhi jejak kaki. Keadaan Raja Angin saat ini tidak lagi cukup untuk menggambarkan keadaannya saat ini. Kesedihan dan kemarahan di hatinya tidak bisa lebih besar dan kemarahan di hatinya berubah menjadi pertanyaan. Siapa pemuda ini? Orang harus tahu bahwa dia telah berada di sini selama 100 tahun. Pulih dari luka-lukanya dan menyempurnakan jam pasir tanpa akhir. Tetapi dia bahkan tidak menyadari bahwa ada orang luar di sini selain dirinya sendiri. Terlebih lagi, pemuda itu baru saja mengatakan sesuatu tentang mengembalikannya ke pemilik aslinya. Membuatnya seolah-olah jam pasir tak berujung adalah miliknya. Tetapi jam pasir tak berujung jelas merupakan harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung yang berlalu waktu. Jadi bagaimana mungkin menjadi miliknya? Yang Kai juga sedikit terpana. Pria muda itu tiba-tiba muncul, mengambil jam pasir tak berujung, dan dengan keras menendang Raja Angin. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dan sebelum dia bisa bereaksi, seorang gadis muda telah muncul di depannya. Begitu gadis muda itu muncul, dia dengan santai meraih jam pasir tak berujung yang telah dibuang oleh pemuda itu. Dari kelihatannya, pemuda itu tahu bahwa gadis muda itu muncul di sini. Jadi dia melemparkan jam pasir itu. Meskipun mereka berdua tidak berbicara satu sama lain, masalah sederhana ini sudah cukup bagi mereka untuk saling memahami. Namun, ketika mata mereka bertemu, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan agak linglung. Mata gadis muda itu dipenuhi air mata saat dia mengerutkan bibir merahnya dan menatapnya, sepertinya berusaha menahan air matanya. Yang membingungkan Yang Kai bukanlah ekspresinya saat ini, tetapi wajahnya. Ada sesuatu yang familiar tentangnya.
Seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia yakin bahwa gadis muda ini tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Sebaliknya, itu memberi Yang Kai rasa keintiman yang alami. Seolah-olah orang yang berdiri di depannya bukanlah seorang gadis muda yang belum pernah dia temui sebelumnya, melainkan keluarganya. Winchester berteriak saat dia menyerang gadis muda itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Jadi ketika dia melihat gadis muda itu tiba-tiba muncul, dia pikir dia mencoba menyakiti Yang Kai. Dan itu secara alami setia padanya. Mundur, Yang Kai mencengkeram dadanya dan berteriak. Winchester mengerti bahasa manusia dan segera berhenti. Melirik Yang Kai dan kemudian kembali ke gadis muda itu sebelum dengan patuh berdiri di sebelah Yang Kai. Tidak terlalu jauh darinya. Untuk berjaga-jaga. Kamu Yang Kai dengan hati-hati menatap gadis muda itu lagi. Menjadi lebih yakin bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Namun, masalah semacam ini harus diselesaikan dengan mudah dengan bertanya. Gadis muda itu membuka mulutnya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia menangis. Air matanya mengalir di wajahnya seperti mutiara yang pecah. Bahunya gemetar saat dia menutupi mulutnya dengan tangan kecilnya. Mencoba yang terbaik untuk tidak menangis. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Semakin dia tersedak, semakin keras dia menangis. Air matanya membentuk aliran yang menetes ke dagunya yang halus. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berkata, "Jika kamu ingin menangis, menangis saja. Hanya melampiaskannya." Mendengar ini, gadis muda itu tidak bisa menahan tangis. "Kakak." Yang Kai berkedip dan tanpa sadar merasa bahwa dia salah dengar. Atau mungkin gadis muda itu salah memanggilnya. Di dunia ini, ada seseorang yang seharusnya memanggilnya kakak. Terutama di Flowing Time Temple ini. Tetapi anak kecil itu baru berusia beberapa tahun ketika dia pertama kali masuk. Itu hanya waktu yang singkat. Jadi tidak peduli apa. Tidak mungkin baginya untuk tumbuh menjadi begitu anggun dan elegan. Namun, ketika pikiran ini melintas di benaknya, ekspresi Yang Kai tidak bisa menahan kegembiraan saat dia dengan hati-hati memeriksa wajah gadis muda itu. Samar-samar, dia seperti melihat jejak orang tuanya. Hidung mungilnya hampir identik dengan ibunya. Dan sepasang alis hitamnya juga mirip dengan ibunya. Bahkan bisa dikatakan bahwa wajah gadis muda itu agak mirip dengan wajahnya. Pupil Yang Kai menyusut saat dia menelan air liurnya dan bertanya dengan tak percaya, "Suer." Gadis muda itu mau tidak mau mengangguk. Air matanya memercik saat dia berkata dengan suara gemetar, "Itu benar. Ini Suir. Ini Suir." Kakak, diakui oleh Yang Kai. Gadis muda itu sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berhenti menangis. Dia berjalan ke Yang Kai dan setengah berlutut di depannya. Ingin memeluknya. Tetapi melihat bahwa kondisi Yang Kai tidak baik, dia memaksa dirinya untuk menahan. Memegang pipinya dengan kedua tangan saat dia berbisik, "Besar kakak, aku sangat merindukanmu. Aku merindukan ayah dan ibu." Merasakan kehangatan tangan gadis muda ini, Yang Kai jatuh ke dalam kesurupan. Merasa seperti sedang bermimpi. Ketika Yang Sue pertama kali memasuki Four Seasons Land, berapa umurnya? Itu baru beberapa tahun. Jadi bahkan jika dia berusia 10 tahun, dia masih anak-anak. Tapi bagaimana mungkin gadis di depannya baru berusia 10 tahun? Bersambung.